Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 2009 1030 2154 dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Orsidan Rivaldi, NIM 2002 1010 2027 dari Prodi Pendidikan Fisika. Perkenalkan, nama saya Divka Aurelia Waskita dengan NIM 2009 1030 2135 dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Evi Dianasari dengan NIM 2009 1030 2047 dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rasi dengan NIM 2002 1010 2091 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang kasus penghapusan mural yang berisi kritik pemerintah yang berujung pada penghapusan. Kasus ini adalah salah satu contoh bentuk pelanggaran hak dan kewajiban manusia. Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan materi dari kami. Indonesia merupakan negara demokrasi. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat sebagai perwujudan dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat atau kritikan merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Demokrasi tanpa kritik hambar, sementara kritik tanpa ruang kebebasan yang disediakan oleh demokrasi, maka negara tidak akan berkembang. Jadi, penyampaian pendapat atau suatu kritikan di muka umum dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Secara tulisan, contohnya yaitu melalui lukisan atau mural, melalui poster, spanduk, dan lain-lain. Baru-baru ini, seni mural atau lukisan tembok menjadi sorotan warganet, di mana mural berisi kritikan pada pemerintah yang berujung penghapusan, bahkan berpotensi melanggar HAM. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengapa mural yang berisi kritikan pada pemerintah itu dihapus. Apakah mural yang berisi kritik pada pemerintah itu salah, atau apakah mural itu melanggar aturan, dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita lihat cuplikan gambar-gambar berikut. Salah satu mural yang banyak diperbincangkan adalah kasus mural Jokowi 404 not found. Pada mural tersebut terlihat bahwa ada gambar seseorang yang di matanya tertutup oleh tulisan 404 not found. Mural tersebut berada di terowongan inspeksi tol Kunciran, Bandara Soekarno-Hatta di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Kalau dilihat sekilas, mungkin kita langsung mengenalnya ya bahwa sosok tersebut adalah Pak Jokowi. Lalu kenapa bisa ada gambar Jokowi yang di matanya bertuliskan 404 not found? Mungkin sebagian orang menafsirkannya itu hanya seni saja, tetapi ada juga yang memaknainya berbeda. Kalau kita kaitkan dengan web, 404 not found ini berkaitan dengan pencarian halaman web yang tidak tersedia. Kesalahan 404 menunjukkan bahwa server tempat halaman yang seharusnya berada telah dihubungi, tapi halaman tersebut tidak berada di alamat itu. Sehingga mural tersebut diduga sebagai bentuk kritikan pemerintah di mana Presiden Jokowi ketika sedang dicari atau dibutuhkan oleh masyarakat tidak hadir dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Mural bergambar sosok Jokowi tersebut akhirnya dihapus dengan diolesi cat hitam. Namun kemungkinan sebagian orang tetap mengetahui. Mungkin si pembuat mural memang benar ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak ada saat diperlukan. Seperti halaman web yang tidak tersedia pas dibuka tadi. Atau mungkin sekedar menulis tanpa maksud tertentu, semata hanya karena senang dengan istilah 404 not found. Atau mungkin juga kesal karena halaman webnya selalu muncul tulisan 404 not found. Kalau mural tersebut memang ditujukan ke pemerintah, lalu pertanyaannya adalah mengapa dihapus jika Jokowi tidak merasa terganggu? Bukankah setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pendapat masing-masing, bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengkritik? Kalau memang moral tersebut kemudian menjadi persoalan, apa yang disoalkan kalau itu akan bagus? Masyarakat punya hak untuk mengkritik pemerintah lewat pesan-pesan simbolik, itu akan lebih sehat dalam berdemokrasi kan? Nah, sebetulnya apa sih bentuk pelanggaran dari kasus mural Jokowi 404 not found ini? Sebelum mural kritik Jokowi 404 not found ini, ada mural-mural terdahulu yang isinya juga menyampaikan tentang pendapat dan juga kritik kepada pemerintah dan juga kondisi negara Indonesia yang saat itu sedang tidak baik-baik saja. Mural-mural terdahulu yang ada di daerah lain, contohnya adalah yang pertama mural dipaksa sehat di negara yang sakit, kemudian mural Tuhan aku lapar, mural dibungkam stop represi, mural yang bisa dipercaya dari TV cuma azan, dan masih banyak mural lainnya. Ada beberapa alasan mengapa terjadi pelanggaran pada si pembuat mural yang berujung pada konsekuensi penghapusan karya muralnya. Bisa jadi mural tersebut dihapus karena sebelumnya tidak ada izin resmi dari orang yang membuat mural kepada pemilik tempat atau wilayah sekitar media tembok tersebut berada. Yang kedua, penghapusan mural dilakukan karena bisa menimbulkan penafsiran yang beragam di masyarakat Indonesia.
Yang ketiga, dikutip dari website CNN Indonesia pada salah satu artikelnya, menjelaskan bahwa penghapusan mural dilakukan karena dinilai merusak keindahan ruang publik. Yang keempat, menurut Camat Ciledug yakni Syarifuddin, mengatakan bahwa mural memang di sisi seni itu bagus, tetapi kemudian karena medianya itu sering di tembok ataupun di pintu-pintu warga, maka hal ini adalah bukan tempatnya dan bukan yang seharusnya. Maka dari itu membuatnya menjadi tidak nyaman. Yang kelima adalah berkaitan dengan perda yang diatur di wilayah setempat, yakni dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum di Bab 3, tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman, fasilitas umum, dan lain-lain. Pada pasal 7 ayat 1 poin I dijelaskan bahwa setiap orang dan atau badan dilarang mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan juga pagar. Nah, sebenarnya dalam kasus tersebut, hak siapa sih yang dilanggar dan mengapa hak tersebut dapat dilanggar? Hak yang dilanggar adalah hak berpendapat dan berekspresi. Dalam hal ini, hak yang dilanggar adalah pembuat seniman mural tersebut atau masyarakat yang terlibat dalam pembuatan mural tersebut. Mengapa hak pembuat mural ini dilanggar? Karena di dalam negara Indonesia terdapat undang-undang tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam pasal 28E Ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, selanjutnya juga ada pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedua pasal ini menjunjung tinggi dan mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan adanya undang-undang tersebut, seharusnya hak berekspresi diberikan kebebasan. Tetapi, kebebasan berekspresi dan berpendapat harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika tidak, maka hal tersebut dapat dipidana dan diusut tegas oleh aparat penegak hukum. Dalam catatan, penegak hukum atau aparat dilarang melanggar hak asasi manusia dengan adanya kekerasan dan hal lainnya yang membuat jiwa dan pikiran masyarakat menjadi terganggu. Melakukan kritik melalui seni mural itu sebenarnya diperbolehkan. Namun, harus memperhatikan hal-hal terkait izin pembuatan mural ini. Seperti, apakah tempat yang digunakan untuk melukis mural ini merupakan tempat yang sudah diizinkan? Saat ini, pemerintah juga sudah memberikan fasilitas tempat untuk para seniman mural berekspresi dalam karyanya. Yang menjadi masalah di sini bukanlah substansi mural berupa kritik yang disampaikan terhadap pemerintah atau presiden, melainkan perbuatan melukis di dinding atau tembok yang merupakan sarana umum. Bisa mengakibatkan pidana ketika perbuatannya ini berkaitan dengan fasilitas atau sarana umum yang tercantum dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum. Maka dari itu, untuk seniman mural seharusnya memperhatikan terkait izin pembuatan mural. Apakah media lukis mural ini sudah mendapatkan izin dari pihak setempat? Selanjutnya, untuk aparat, maka harus mengkaji ulang apa yang dimaksud dari lambang negara. Karena dalam kasus ini sebenarnya presiden bukanlah lambang negara. Maka dari itu, sebenarnya kasus mural ini murni hanya untuk kritik semata terhadap pemerintah saat ini. Selain itu, seharusnya aparat hanya bisa menindaklanjuti perkara ini apabila terdapat pelanggaran peraturan daerah dalam melakukan mural ini. Dan terakhir, pemerintah, pihak kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya menghormati kemerdekaan berekspresi masyarakat dan menghentikan segala bentuk represi terhadap ruang kemerdekaan berpendapat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Terus, Sekarang kok Hatur nuhun. Matur suksma. Terima kasih.